Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Qala ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Pemirsa Sangat GTV yang berbahagia, pada hari ini kita diberikan kesehatan, kesempatan, manfaat hidup kita sehingga bisa mengisi acara siraman rohani. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Pada kesempatan hari ini akan kami sampaikan tema yang berkaitan dengan kurban sebagai bukti menebar cinta kasih dan memperkuat silaturahim. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Kautsar, Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Jadi Al-Kautsar itu berbagai macam penafsiran. Ada yang mengatakan di hari kemudian itu ada telaga yang penuh dengan kenikmatan yang akan diberikan kepada orang-orang yang beriman kepada Allah, yang selalu mengikuti norma-norma perintah-perintah Allah. Di situ disebutkan fasholli, maka Allah perintahkan, maka sholatlah kalian li rabbika, karena Tuhanmu, wanhar, dan berkorbanlah. Di situ ada wanhar, indikator bahwa kita sebagai orang yang beriman, percaya kepada Allah, di samping kita wajib menjalankan sholat, kita wajib juga berkorban sesuai dengan ayat tersebut. Alhamdulillah, tidak lama lagi kita sebagai orang beriman atau orang muslim akan menghadapi Idul Adha, disebut juga Idul Kurban. Ada yang mengatakan Yaumun Nahar, ada yang mengatakan lagi Yaumun Nahar ya. Masih banyak yang beberapa istilah dalam Idul Adha. Kenapa Idul Adha? Karena pada saat itu adalah hari raya penyembelihan atau disebut dengan hari raya kurban. Kurban ini apa? Esensinya adalah sebagai media untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengorbankan sebagian dari harta kita. Itulah bukti bahwa kita ini orang yang senantiasa taat kepada Allah, cinta kepada Allah, sami'na wa ata'na, ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Kemudian tujuannya apa? Kita dianjurkan untuk berkorban pada saat itu. Semua orang muslim setelah melaksanakan sholat Idul Adha berbondong-bondong, berduyun-duyun di kampung atau di masjid
setempat untuk merayakan Idul Kurban dengan penyembelihan hewan kurban, sehingga disebut dengan Idul Adha karena ada penyembelihan binatang kurban. Bisa berupa, kalau di Indonesia yang ghalibnya atau kebiasaannya adalah kambing atau sapi. Kalau di Arab sana tentunya pakai unta, kurbannya kurban unta. Di sini perbuatan-perbuatan amaliyah ini mempunyai tujuan. Mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menganjurkan? Rasulullah juga di dalam hadisnya, annahu alaihi salatu wassalam qala umirtu nahra wa huwa sunnatul lakum. Aku perintahkan untuk menyembelih kurban adalah merupakan perbuatan sunat bagi kalian. Di sini bisa kita ambil satu pelajaran atau hikmah bahwa Rasulullah memberikan contoh, memberikan anjuran. Tujuannya apa? Supaya kita bisa mengekspresikan rasa cinta kita, rasa ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diistilahkan dengan kurban. Kurban ini dari bahasa Arab koroba yakrubu kurbanan, artinya media untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, semoga dengan kurban ini kita makin dekat, makin cinta, karena ini semua adalah dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang selanjutnya, kurban ini mempunyai tujuan juga sebagai keteladanan yang dicontohkan oleh beliau Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ketika itu Nabi Ibrahim ini memang mempunyai kemampuan harta yang sangat luar biasa. Sampai-sampai beliau ini mengorbankan hartanya berupa kambing sampai 1000 kambing, 300 unta. Bagi orang yang kaya bukan suatu yang luar biasa, tapi itu biasa. Tapi di situ diselipkan kalimat-kalimat, jangankan unta 300, jangankan hanya kambing 1000, bahkan kalau saya punya anak pun akan saya korbankan untuk bukti ketaatan saya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, akhirnya kalimat-kalimat yang diutarakan itu sebagai doa. Doanya Nabi Ibrahim. Kemudian diingatkan kita semuanya kalau berkata itu menjadi doa memang. Dibuktikan melalui malaikat Jibril ya. Di situ malaikat Jibril memberikan istilahnya teguran. Kalian dulu pernah berdoa 1000 kambing, 300 unta, dan kamu juga meminta bahkan anakmu juga akan dikorbankan karena bukti ketaatannya kepada Allah. Sekarang buktikan itu doamu atau kata-katamu, sehingga Allah menguji Nabi Ibrahim ketika itu lama sekali tidak punya putra. Begitu punya putra yang tercinta, qurrata a'yun yang luar biasa, senangnya mempunyai anak. Begitu lucu-lucunya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan
ujian, yaitu untuk menyembelih Nabi Ismail. Inilah sekarang diteruskan dengan umat-umat yang sesudahnya, termasuk kita semua sebagai orang muslim, orang mukmin percaya bahwa pengorbanan itu adalah sebagai bukti ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, bahwa setiap perintah, setiap anjuran yang diberikan kepada kita semuanya, tentunya orang-orang mukmin, orang-orang muslim, pasti ada hikmah dan tujuannya ataupun manfaatnya. Samping itu apa? Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih putranya yang lama dinanti. Ini sebagai ekspresi kita ini harus selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai bukti rasa syukur, memberikan sebagian yang kita cintai. Dan nikmat Allah yang sungguh sangat luar biasa besarnya, banyaknya, luasnya kepada kita. Dari kita bermukim atau berdiam di sini ini kenikmatan banyak sekali apa. Kita diberi sehat, diberi sempat, bisa menyampaikan ilmu, bisa beraktivitas dengan baik. Ini yang harus kita syukuri. Sehingga mengorbankan hanya sebagian harta ini cuman sebagai latihan. Supaya kita tidak terlalu, bahasa Jawanya itu, kemantil-mantil dengan kegiatan duniawi. Yang nantinya itu yang akan dipertanggungjawabkan adalah hanya amal-amal soleh kita. Termasuk amal kurban ini. Pemirsa Sang Haji TV yang berbahagia, Idul Kurban ini mempunyai tujuan, mempunyai hikmah, mempunyai nilai manfaat yang sangat luar biasa. Samping itu juga mempunyai nilai untuk kepedulian ya, solidaritas kepada sesama, kepada masyarakat di sekitar kita. Ya, walaupun di sekitar kita ini sudah mampu untuk membeli sate sendiri, untuk membeli daging di kuliner yang beraneka macam. Tapi untuk kurban ini karena ada hubungannya dengan sunnatullah, sunnah Rasulullah, nilainya jelas beda. Momentumnya juga beda, sangat-sangat bermanfaat. Manfaatnya juga berbeda dengan kita membeli di setiap hari kita ingin untuk di kuliner yang kita inginkan. Kemudian masih banyak lagi kalau contoh-contoh bahwa kita bisa berbagi kepada sesama. Di dalam kurban ini, di samping untuk dibagi dirinya sendiri, itu dibagi sepertiga. Jadi sepertiga untuk dirinya, sepertiga untuk fakir miskin, sepertiga untuk dinikmati bersama-sama. Bahkan saudara-saudara kita di agama lain pun punya hak untuk dibagikan. Karena apa? Nilainya semuanya nilai sosial. Ada nilai sosialnya. Nah, semuanya menikmati memang hari bahagia yang disebut dengan tasyrik. Itu apa? Tasyrik itu artinya menjemur sesuatu di terik matahari. Kalau zaman dulu memang belum ada alat teknologi yang canggih seperti sekarang ya. Kalau dulu kan hanya menggantungkan tenaga matahari, sehingga kalau Idul Kurban itu orang berbondong-bondong membuat dendeng, sehingga hari menjemur dendeng gitu ya. Nah, kalau sekarang bisa dibuat macam-macam menu yang sesuai dengan selera masing-masing. Begitu, masih banyak lagi yang kita rasakan sebagai orang mukmin, sebagai orang muslim ketika kita menghadapi Idul Adha.
atau Idul Kurban atau Yaumun Nahri atau Yaumut Tasyrik. Masih banyak banget ya. Belum bahasa Jawa ya. Ini besar itu ya. Hari besar, artinya besar itu ya sesuatu yang untuk masyarakat luas, lebih luas daripada Idul Fitri, karena orang-orang selain agama Islam pun juga ikut berpartisipasi aktif untuk merawat daging kurban tersebut. Itu kalau di masyarakat tertentu itu seperti itu. Di samping yang saya paparkan sebelumnya, bahwa kurban ini mempunyai nilai yang sangat luar biasa untuk menumbuhkan sakinah di dalam jiwa. Kalau bahasa kerennya anak-anak sekarang itu ya good feel. Good feel itu rasa puas. Kalau orang itu bisa membantu. Mengapa di dalam Al-Quran, di dalam hadis itu kita diperintahkan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah dalam masalah kebaikan dan masalah ketakwaan. Di dalam hadis pun disebutkan, wallahu fi aunil abdi maka nal abdu fi auni akhi. Allah akan menolong kepada seseorang selagi seseorang itu akan menolong kepada sesamanya. Bahwa di situ ada misteri dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita bisa menolong, bisa membantu dengan rasa cinta kasih, dengan rasa untuk mempererat silaturahmi. Itu ada nilai yang sungguh sangat luar biasa, yaitu nilainya ketenangan jiwa. Jiwa kita menjadi puas, menjadi tenang, menjadi damai, menjadi pemersatu, menjadi mempererat, menjadi tambah kemesraan hubungan kepada masyarakat secara luas. Disitulah kurban akan menjadi bukti menebar cinta kasih dan memperkuat silaturahmi. Semoga memberikan berkah, memberikan manfaat untuk kita semua dan bisa mengikuti sunnah-sunnah yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala maupun oleh Rasulullah dalam menghadapi Idul Kurban nanti secara sempurna. Demikian paparan yang bertema tentang sekilas Idul Kurban. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.